akan segera merelokasikan rumah korban tsunami di pesisir Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Saat ini pihak-pihak yang terkait tengah melakukan pendataan dan proses pembangunan akan dimulai dalam waktu 3 bulan ke depan. Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah juga melakukan upaya pemulihan kondisi psikologis para korban, terutama pada anak-anak dan lansia. Untuk mengetahui lebih detail kondisi terkini di lapangan, kita telah terhubung dengan reporter kami. Bisakah diceritakan bagaimana kondisi terkini di lokasi terdampak bencana? Baik, selamat siang Ibu Keona dan Ibu Evin, serta permisal sekalian. Saat ini, saya berada di pesisir Kabupaten Lampung Selatan, tepatnya di Desa Waimuli yang merupakan lokasi terdampaknya bencana tsunami beberapa waktu yang lalu. Dan bersama kami saat ini hadir seorang ibu selaku Bupati Kabupaten Lampung Selatan. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Ibu, apakah bisa dijelaskan tentang lokasi yang akan dijadikan kawasan relokasi warga korban tsunami? Baik, sesuai instruksi dari Presiden, pembangunan rumah warga akan dilakukan di ketinggian sekitar 400 meter dari bibir pantai atau di dekat Gunung Raja Basa. Hal ini memang sesuai dengan permintaan dari korban tsunami yang mengalami trauma untuk bertempat tinggal di bibir pantai. Baik, secara spesifik, apakah sudah ada tanah yang dijadikan lokasi relokasi? Tim dari Pemkab, BPBD, dan PUPR telah melakukan survei sehingga dapat segera diputuskan. Oke. Apakah ada kriteria khusus, Bu, tentang rumah yang akan dibangun nanti? Ya, sesuai dengan peraturan dari Menteri PUPR yang pastinya bangunannya memiliki struktur fondasi yang kuat dan kokoh. Baik, Bu. Bagaimana dengan mata pencaharian mereka setelah direlokasinya nanti? Berdasarkan pendataan dan pendekatan dari tim dinas sosial, beberapa warga masih memilih untuk bekerja sebagai nelayan, tapi tidak sedikit juga yang memilih untuk beralih pekerjaan atau merantau ke kota karena tidak dapat dipungkiri, karena kondisi kejiwaan mereka masih belum pulih. Baik, kembali ke rekan kami, Keona dan Evin di studio. Mereka bisa dijelaskan tentang dampak psikologis yang dialami oleh korban bencana dan bagaimana langkah-langkah penanganannya. Baik, Bu. Bagaimana dampak terjadinya tsunami ini terhadap psikologis warga? Mungkin ada perubahan perilaku yang terjadi, Bu. Berdasarkan laporan dari tim terkait, bencana ini memang membawa efek negatif pada psikologis warga. Warga dapat merasakan gangguan stres, kecemasan, gangguan tidur, mudah panik, takut akan terjadinya bencana serupa, dan juga ketakutan akan masa depan. Hal ini disebabkan oleh kehilangan keluarga, tempat tinggal, harta benda, dan lain-lain. Baik, Bu. Mengenai penanganannya, apakah sudah ada yang dilakukan? Tim dari rumah sakit, Pemkab, dan juga dari relawan tengah memberikan konseling dan terapi yang pastinya bertujuan untuk menstabilkan emosi para warga. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Semoga segala upaya pemulihan pasca bencana berjalan dengan lancar. Saya, Madeline, pamit undur diri. Kembali ke rekan saya, Keona dan Evin di studio. Terima kasih. Reporter dan Bupati Lampung Selatan, semoga lokasi terdampak bencana segera pulih kembali baik dalam infrastruktur, kejiwaan warga, dan perekonomian segera berjalan normal. Empati terdalam kami bagi para korban. Mari terus kobarkan semangat untuk tetap hidup normal walaupun berada di kondisi yang berbeda. Ya, dan kami akan terus menyampaikan update pelaksanaan proyek Bedel desa ini hingga tuntas. Dari Studio 1, kami undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.